Halo dulur-dulur, selamat datang lagi di channel Aditya Agustiawan. Terima kasih udah klik video ini. Buat yang baru tahu channel ini, aku ucapin selamat datang. Ada baiknya di subscribe dulu lur, biar kita itu sama-sama kenal. Udah siap nonton? Segmen Tuban kali ini adalah kelanjutan dari segmen Tuban yang sebelumnya, yaitu seputar Raden Aryo Ronggolawe. Bagi yang belum nonton di videoku yang sebelumnya tentang silsilahnya Ronggolawe, bisa diklik video di atas ya. Tapi tonton video ini sampai selesai dulu, dimana video ini membahas tentang kiprah Ronggolawe dalam hal perpolitikan, mewarisi kemampuan ayahnya yaitu Raden Aryo Wiraraja. Selain itu, Ronggolawe adalah ikon Kabupaten Tuban. Yang namanya ikon, tapi gimana sih peran Ronggolawe yang sebenarnya? Apa cuman sebatas adipati aja? Di videoku yang dulu tentang peran besar Kabupaten Tuban sebagai nadi dan perisai utama Pulau Jawa, udah sekilas ngejelasin tentang gimana strategi Ronggolawe dalam membantu Raden Wijaya untuk mendirikan kerajaan Majapahit, di mana Ronggolawe bersama Raden Wijaya membuat strategi untuk menjebak tentara Tartar Mongolia. Mereka membuat skenario seolah-olah mereka ini ada di pihak tentara Tartar Mongolia lur, dan membantu tentara Tartar untuk membunuh Raja Singosari yang bernama Prabu Jayakatwang, di mana Raden Wijaya ini sebenarnya punya semacam sentimen kepada Prabu Jayakatwang ini lur. Soalnya cara Jayakatwang untuk menjadi Raja Singosari ini mengakibatkan tewasnya mertuanya Raden Wijaya yang bernama Prabu Kertanegara melalui pemberontakan yang dilakukan oleh Jayakatwang. Padahal Prabu Jayakatwang dan Prabu Kertanegara ini memiliki hubungan besan lur. Nah udah tuh gara-gara sentimen tadi, kemudian Raden Wijaya dan Ronggolawe ini kong kali kong buat manfaatin tentara Tartar Mongolia yang jumlahnya sangat banyak, yang memiliki ambisi besar untuk menguasai Pulau Jawa. Sekaligus Kekaisaran Mongolia ini juga punya dendam di masa lalu terhadap kerajaan Singosari. Serbuan tentara Tartar yang begitu banyak ini bikin Singosari tumbang lur, dan berujung tewasnya Raja Singosari yaitu Prabu Jayakatwang. Nah udah ngerasa menang kan tentara Tartar itu. Kemudian Raden Wijaya ini pergi ke hutan Tarik lur, dimana estimasi letak hutan Tarik itu sekarang kira-kira ada di antara Mojokerto dan Sidoarjo sana lur. Raden Wijaya ini pergi ke hutan Tarik tujuannya untuk memberikan upeti ke Kekaisaran Mongolia sebagai bukti dan ngeyakinin bahwa Pulau Jawa ini udah takluk di bawah Kekaisaran Mongolia. Terus tentara Tartar merayakan kemenangannya lur, dan mereka disambut oleh Ronggolawe dan mempersilahkan mereka untuk menikmati berbagai macam hidangan. Namun tanpa disadari oleh tentara Tartar, hidangan tersebut udah dikasih racun lur, namanya racun jinu, yang mengakibatkan tentara Tartar ini nggak berdaya hingga mabuk. Kemudian momen ini dimanfaatkan oleh Ronggolawe untuk menumpas, memukul mundur, dan mengusir tentara Tartar. Racun jinu yang dipakai buat ngeracunin tentara Tartar itu sekarang diabadikan menjadi satu nama kecamatan di Kabupaten Tuban, namanya Kecamatan Jenu. Setelah tentara Tartar itu ditumpas dan diusir, Raden Wijaya bersama Ronggolawe kemudian membabat hutan Tarik, di mana hutan itu dulu dipakai buat Prabu Jayakatwang untuk berburu, dan kemudian hutan ini akan dijadikan pusat pemerintahan kerajaan Majapahit. Sang dua serangkai yaitu Raden Wijaya dan Aryo Ronggolawe akhirnya mendirikan kerajaan Majapahit. Kalau istilah zaman sekarang tuh founder kerajaan Majapahit itu Raden Wijaya, dan co-foundernya adalah Ronggolawe. Di masa awal kerajaan Majapahit, belum ada struktur pemerintahan yang tetap dan jelas. Hanya Raden Wijaya yang saat itu bergelar sebagai Raja Kerajaan Majapahit. Lalu gimana dengan Ronggolawe?
Berbicara mengenai kapannya Raden Aryo Ronggolawe ini diangkat menjadi adipati ini cukup membingungkan lur. Dimana ada dua versi tahun berdasarkan dokumen resmi Kabupaten Tuban. Yang pertama mengatakan bahwa Ronggolawe ini menjadi adipati Tuban sejak tahun 1282 hingga 1291. Dan versi kedua yaitu sejak tahun 1293 hingga 1295. Dari sini timbul kebingungan. Kan adipati Tuban pertama yaitu Raden Aryo Dandang Wacono itu memimpin Tuban hanya sampai tahun 1282 Masehi. Kemudian jika versi pertama ini benar, maka masih cukup nyambung lur, bahwa Ronggolawe ini adalah adipati Tuban kedua. Namun pertanyaannya, siapa yang menjadi adipati Tuban pada tahun 1293 hingga 1295? Kemudian jika versi kedua benar, maka siapa yang menjadi adipati Tuban setelah Raden Aryo Dandang Wacono? Soalnya nggak ada nama adipati setelah Dandang Wacono kecuali Ronggolawe. Menurut Makinuddin Samin, penulis novel Sejarah Ronggolawe Sang Penakluk Mongol, berpendapat bahwa Ronggolawe menjadi adipati Tuban sejak tahun 1282 menggantikan kakeknya yaitu Raden Aryo Dandang Wacono, dan berakhir pada tahun 1295 setelah Perang Tuban Majapahit. Berarti pas Raden Wijaya dan Ronggolawe ini menumpas Mongolia, sebenarnya Ronggolawe udah jadi adipati Tuban. Kemudian menurut C.C. Bird dalam Ranggalawe Middeljavaanse Historische Roman, seperti dikutip Sejarah Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa Ronggolawe diangkat menjadi amancanegara di Tuban dan sebagai adipati di Datara. Apakah ini adalah gelar yang disandang oleh Ronggolawe sejak Kerajaan Majapahit berdiri, alias sejak 1293 tersebut, di mana Amancanegara dalam sejarah nasional Indonesia ini disebut Menteri Amancanegara, atau sebutan lain dari Sang Panca Ring Wilwatikta, yang merupakan Dewan Menteri yang terdiri dari Patih Hamangkubumi, Rakrian Tumenggung, Rakrian Demung, Rakrian Rangga, dan Rakrian Kauruhan. Dan jabatan kedua yang disandang oleh Ronggolawe adalah Adipati Datara. Menurut Profesor Aris Munandar dari Universitas Indonesia, ngejelasin kalau Datara adalah daerah kekuasaan Ronggolawe yang beribu kota di Tuban. Dan ketika Ronggolawe menjadi Adipati Tuban, pusat pemerintahan Kadipaten Tuban dipindah dari Bektiharjo ke sebelah barat Goa Akbar, yang sekarang digunakan untuk makam bakung Kecamatan Semanding. Gimana menurut mulur? Kalau ada koreksi boleh ditulis di kolom komentar. Seperti biasa, buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar kamu tahu aku upload video baru. Dan kalau kalian ngerasa video ini tuh bermanfaat, jangan lupa di share atau bagikan video ini ke teman-teman kalian biar sama-sama lebih paham tentang Tuban. Terima kasih yang udah menonton. Sampai bertemu di part 3 tentang Ronggolawe. Bye bye lur.